Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Yugina Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan proses komunikasi dalam organisasi. Tapi sebelum saya menjelaskan materinya, tahukah kalian bahwa komunikasi tak pernah lepas dari kehidupan manusia? Komunikasi tidak hanya interaksi yang terjadi antara dua orang saja, melainkan juga bisa berkelompok. Di dalam organisasi, komunikasi memiliki peran penting. Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi adalah untuk memudahkan penyampaian informasi yang dibutuhkan. Tanpa adanya komunikasi, organisasi tidak akan berjalan stabil. Bahkan, para anggota di dalamnya akan merasa kurang nyaman lantaran sering terjadi kesalahpahaman ketika mengerjakan tugas. Tujuan komunikasi. Sebagaimana dipahami, setiap organisasi memerlukan orang-orang yang dapat mengikuti perintah atau aturan serta memberikan masukan, berarti untuk kelangsungan organisasi itu sendiri. Singkatnya, tujuan komunikasi organisasi yang paling utama adalah untuk melancarkan interaksi anggotanya sehingga tercipta lingkungan nyaman sekaligus menjaga organisasi tetap berjalan. Pada dasarnya, terdapat sejumlah tujuan penerapan komunikasi dalam suatu organisasi. Adapun tujuannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan koordinasi dan penyebaran informasi. Dalam konsep komunikasi, terdapat prinsip yang dapat mendukung koordinasi. Berkat komunikasi, kita tersedia informasi yang harus diteruskan ke setiap anggota. Informasi tersebut akan tersebar dengan cepat. Yang kedua, meningkatkan kerjasama. Tak dapat dipungkiri bahwa kerjasama dapat terjalin mudah dengan komunikasi yang lancar. Tanpa berkomunikasi yang baik, anggota organisasi akan kesulitan berinteraksi dengan pimpinan maupun anggota lainnya. Hal ini berdampak buruk lantaran organisasi memiliki tujuan dan target yang hanya dapat dicapai dengan komunikasi serta kerjasama setiap anggotanya. 3. Melancarkan evaluasi. Komunikasi dapat membantu melancarkan proses evaluasi di dalam suatu organisasi. Pencapaian dan kegagalan yang telah diraih akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan organisasi. Makin baik komunikasi yang terjalin antara setiap anggota, organisasi makin cepat berkembang. Nomor 4. Memudahkan pengamatan. Pengamatan merupakan hal yang akan membantu tumbuh kembang organisasi. Tanpa komunikasi, proses pengamatan tidak akan terwujud dengan baik. Lain halnya jika komunikasi antara anggota yang satu dengan lainnya, baik pengamatan akan lebih mudah dan lancar. Alhasil, organisasi mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Nomor 5. Menghubungkan organisasi. Komunikasi juga bertujuan untuk menghubungkan organisasi yang satu dengan yang lainnya. Ketika organisasi saling terhubung, sehingga bisa menghasilkan penawaran atau kerjasama yang menguntungkan. Selain tujuan tersebut, terdapat beberapa tujuan komunikasi organisasi lainnya, yaitu memudahkan anggota menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, memudahkan proses pertanggungjawaban tugas setiap anggota organisasi. Yang ketiga, melancarkan proses pembaruan dan pengambilan keputusan kreatif. Yang keempat, memastikan organisasi berjalan lancar melalui interaksi berkelanjutan, kebijakan organisasi, dan pelaksanaan pemerintah atau perintah. Yang kelima, memajukan kultur organisasi, utamanya pola perilaku antara anggota yang satu dengan yang lainnya, serta nilai karakteristik dan tujuan organisasi. Dari penjabaran mengenai tujuan tersebut, dapat diambil keputusan atau kesimpulan bahwa komunikasi berperan besar dalam jalannya dan kemajuan organisasi. Adanya komunikasi memudahkan setiap anggota mengetahui peran, tugas, dan fungsinya dalam organisasi. Organisasi akan hancur karena kekeliruan atau kesalahpahaman apabila komunikasi gagal dilakukan. Yang keenam, manajemen konflik. Dalam dunia kerja, konflik bisa muncul dari mana saja.
Konflik bukanlah hal yang selalu berarti buruk. Sebuah konflik yang sehat dapat memunculkan ide atau gagasan-gagasan baru yang dapat membantu baik karyawan dan perusahaan untuk berkembang. Tapi, ketika sebuah konflik membuat kinerja tim menurun, konflik jenis inilah yang harus dihentikan. Komunikasi merupakan langkah awal dari manajemen konflik dalam organisasi. Dengan komunikasi yang efektif dan tepat sasaran, sebuah konflik dapat diredam sebelum membesar dan semakin merugikan tim. Dari penjabaran mengenai tujuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi berperan besar dalam jalanan dan kemajuan organisasi. Adanya komunikasi memudahkan setiap anggota mengetahui peran, tugas, dan fungsinya dalam organisasi. Organisasi akan hancur karena kekeliruan atau kesalahpahaman apabila komunikasi gagal dilakukan. Apa saja jenis komunikasi? Secara umum, komunikasi dapat berlangsung apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selain menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, informasi, atau instruksi kepada orang lain, komunikasi juga bisa dijadikan sebagai alat bertukar pikiran dan masukan. Oleh karena itu, pastikan kamu memahami jenis komunikasi agar penerapannya berjalan sempurna. 1. Berdasarkan tujuan. Komunikasi berdasarkan tujuan menekankan komunikator atau pengirim pesan sebagai faktor penting dalam interaksi kepada komunikan atau penerima pesan, seperti pemberi saran, berpidato, menjalankan perintah, melakukan ceramah, ataupun wawancara. Nomor 2. Berdasarkan penyampaiannya, komunikasi terbagi menjadi dua bentuk, yakni lisan dan tulisan. Komunikasi lisan terjadi secara langsung, seperti dalam wawancara, rapat, atau percakapan harian biasa. Sementara komunikasi tulisan menggunakan media lain dalam penyampaiannya seperti spanduk, naskah, atau undangan. Berdasarkan ruang lingkup, terdapat dua bentuk komunikasi menurut ruang lingkupnya, yaitu internal dan eksternal. Komunikasi internal berlangsung di dalam organisasi hanya melibatkan para anggotanya, sementara komunikasi eksternal berlangsung di luar organisasi melibatkan pihak atau kelompok lain. Berdasarkan alirannya, komunikasi terbagi menjadi komunikasi satu arah, dua arah, ke bawah, ke atas, dan ke samping. Komunikasi satu arah berasal dari satu pihak, sedangkan dua arah berasal dari kedua belah pihak yang saling memberikan timbal balik. Komunikasi ke bawah berasal dari atasan ke bawahan, sementara komunikasi ke atas berasal dari bawahan ke atasan. Komunikasi ke samping terjalin dari sejumlah orang yang memiliki kedudukan atau jabatan setara. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan bertukar informasi atau pesan di dalam suatu jaringan, mengatasi lingkungan serta keadaan yang dinamis. Secara umum, fungsi komunikasi meliputi penyampaian informasi dan pendapat agar diterima masyarakat luas, menambah wawasan, cara untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, alat untuk mengenal diri sendiri, pencair ketegangan, jembatan penghubung dengan orang lain, dan menghindari kesalahpahaman. Secara garis besar, fungsi komunikasi dalam organisasi terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, informatif, yang kedua regulatif, yang ketiga persuasif, yang keempat integratif, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi adalah untuk memudahkan penyampaian informasi yang dibutuhkan. Tanpa adanya komunikasi, organisasi tidak akan berjalan stabil. Bahkan, para anggota di dalamnya akan merasa kurang nyaman lantaran sering terjadi kesalahpahaman ketika mengerjakan tugas. Berikut materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.